Gue kangen banget masa-masa sebelum semuanya berubah kayak sekarang. Semenjak bokap gue nikah lagi, gue ngerasa kehilangan tempat pulang. Kalau ditanya kenapa sedih mulu, gue bingung jawabnya. Gue bukannya benci sama keluarga baru ini, tapi gue cuma ngerasa kosong aja. Gue kangen punya ruang dimana gue benar-benar disayang tanpa ada sekat dan tanpa ada embel-embel anak bawaan. Emang porsi kebahagiaan gue udah habis kali ya? Kenalin, gue Naya. Gue ini sebenarnya anak tunggal. Ya, seenggaknya dulu gue pernah jadi anak tunggal sebelum bokap mutusin buat nikah lagi 2 tahun lalu. Nyokap kandung gue udah meninggal dari gue SMP. Dan awalnya sih gue ikut seneng pas bokap akhirnya nemuin teman hidup lagi. Namanya Tante Rina, tapi bokap nyuruh gue manggil dia dengan sebutan Bunda. Nah, Bunda ini janda dan dia bawa satu anak cewek dari pernikahan sebelumnya. Namanya Kania. Umurnya beda setahun doang di bawah gue. Wah, asik nih punya saudara perempuan. Mikirnya bisa sharing baju atau curhat bareng gitu kan. Tapi ternyata ekspektasi gue hancur lebur cuy. Bokap gue tuh kerjaannya manajer lapangan, jadi sering banget dinas keluar kota berhari-hari. Nah, pas bokap lagi gak ada di rumah, disitulah realita pahitnya kerasa banget. Bunda tuh kelihatan banget jomplangnya kalau urusan kasih sayang. Kalau Kania minta beli skincare mahal atau minta check out keranjang oren, langsung diiyain detik itu juga. Giliran gua, padahal cuma minta uang saku tambahan buat beli buku sekolah aja ceramahnya bisa sejam. Dia malah bahas soal belajar hemat. Jangan egois. Dan dia bilang, gua harus ngertiin bokap yang capek cari duit. Hello, itu kan duit bokap gua sendiri. Kalau pas bokap lagi pulang dan ada di rumah, wah Bunda sama Kania tuh bisa mendadak berubah jadi malaikat tanpa sayap. Manis banget pokoknya. Bunda bakal nanyain gua udah makan belum dan ngambilin lauk pas makan malam. Tapi begitu mobil bokap keluar dari garasi buat berangkat kerja, selesai deh sandiwaranya. Mereka berdua bisa asik pesen makanan enak, nobar Netflix sambil ketawa ketiwi di ruang keluarga. Dan ngebiarin gue ngelewatin mereka gitu aja ke dapur tanpa ditawarin atau diajak ngomong. Gue jadi bener-bener ngerasa kayak hantu di rumah yang udah gue tempatin dari bayi. Tiap kali habis dicuekin atau dibeda-bedain, ujung-ujungnya gue cuma bisa masuk kamar, kunci pintu rapat-rapat, terus nangis sendirian. Gue pasti otomatis nyari foto nyokap yang ada di nakas sebelah kasur. Gue tatap fotonya lama banget dan rasanya tuh sakit banget. Gue kangen banget sama nyokap, kangen banget sampai rasanya mau gila. Dulu, waktu nyokap masih ada, rumah ini tuh bener-bener kerasa hidup dan hangat. Gue inget banget wangi masakan nyokap tiap pagi, suara cerewetnya kalau gue susah dibangunin buat sekolah, atau pelukannya yang selalu bisa bikin gue ngerasa aman kalau lagi banyak pikiran. Nyokap tuh udah kayak perisai gue, tempat raman gue deh pokoknya. Kalau gue ada masalah, gue tahu ada satu orang yang bakal selalu maju paling depan buat bela gue tanpa syarat. Tapi sekarang gue harus nelan semuanya sendirian. Kadang kalau malam lagi sepi banget, gue suka ngajak ngobrol foto nyokap sambil nangis sesenggukan. Gue rela kok nuker apa aja di dunia ini, asalkan bisa meluk nyokap bentar aja. Gue pengen ngadu soal betapa asingnya rumah kita sekarang, soal bokap yang kerasa makin jauh, dan betapa takutnya gue ngejalani hari-hari ke depan. Kalau lu nanya kenapa nyokap bisa pergi secepat itu, jujur, ngingetnya aja bikin dada gue sesak lagi. Kejadiannya tuh pas gue masih kelas 1 SMP, semuanya kerasa cepet banget, bener-bener kayak kilat. Awalnya nyokap cuma sering ngeluh, dia bilang badannya gampang capek, dan ada benjolan yang nyeri. Kita sekeluarga mikirnya cuma sakit biasa atau kecapean ngurus rumah. Tapi pas akhirnya dipaksa bokap buat check up, dokter bawa kabar yang bikin dunia gue runtuh detik itu juga. Ternyata nyokap kena kanker dan yang lebih parah udah masuk stadium akhir. Sejak hari itu, rumah yang tadinya ceria mendadak berubah jadi dingin dan suram. Gue harus jadi saksi hidup ngelihat nyokap gue yang tadinya super aktif, cerewet, dan selalu wangi, pelan-pelan terkikis penyakitnya. Dia jadi kurus kering, pucat, dan rambut panjang yang selalu dia banggain jadi rontok karena efek kemoterapi. Ngelihat orang yang paling lu jadiin sandaran nahan sakit tiap malam tuh bener-bener nyiksa batin ya. Gue sering banget nangis sambil nutup telinga pakai bantal di kamar, karena gue gak kuat denger rintihan nyokap dari kamar sebelah. Sampai akhirnya di satu hari yang hujan deras banget, nyokap drop parah dan harus masuk ICU. Itu adalah hari terakhir gue pegang tangan nyokap yang udah dingin banget. Pas monitor detak jantungnya bunyi lurus, bokap langsung meluk gue kenceng banget di lorong rumah sakit. Waktu itu, pelukan bokap adalah satu-satunya hal yang bikin gue waras.
Gue mikir kita berdua bakal sama-sama saling nguatin buat ngelewatin masa duka ini. Tapi nyatanya, luka bokap ternyata gampang banget sembuh. Dia dengan cepetnya nemuin pengganti nyokap dan ngebangun kebahagiaan baru. Sementara gue masih nyangkut di lorong rumah sakit itu. Gue ditinggalin sendirian, disuruh nerima keadaan, tanpa ada yang peduli kalau hati gue sebenarnya udah mati barengan sama kepergian nyokap. Ada fase dimana gue ngerasa marah banget sama Tuhan dan keadaan. Kenapa sih harus kebahagiaan gua yang diambil? Kenapa bokap seolah gampang banget move on dan bikin kenangan baru sama orang lain, sementara gua masih stuck di masa lalu buat nangisin nyokap? Tiap malam sebelum tidur, gua selalu berharap ini semua cuma mimpi buruk yang kepanjangan. Gua berharap besok pagi pas buka mata, nyokap lagi nyiapin sarapan di dapur sambil senyum ke arah gua. Tapi, pas bangun dan sadar kalau itu cuma angan-angan kosong, realita itu nampar gua keras banget. Nyokap udah gak ada, dan nyatanya gue emang sendirian. Puncaknya tuh baru kejadian beberapa hari yang lalu, dan ini yang bikin gue ngerasa bener-bener udah gak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Waktu itu gue baru pulang sekolah, capek banget. Gue masuk kamar dan ngeliat kondisi kamar gue udah berantakan parah. Laci meja rias gue kebuka, dan pas gue cek kotak perhiasan tempat nyimpen kalung peninggalan nyokap gue, satu-satunya barang yang nyokap kasih langsung ke gue sebelum dia masuk ICU, ternyata kosong. Gue panik, nyariin ke seluruh rumah, dan tebak gue nemuinnya di mana. Kalung itu ada di leher Kania. Dia lagi asik mirror selfie pakai kalung nyokap gue. Dan parahnya, rantai kalung itu udah putus gara-gara ditarik paksa sama dia. Gue meledak dong, langsung gue rebut kalung itu dan marah besar. Gue teriak dan nanya, kenapa sih dia lancang banget masuk kamar gue dan ngerusak barang paling berharga buat gue? Tapi bukannya minta maaf, Kania malah nangis histeris. Bunda langsung lari nyamperin, meluk Kania, dan malah nyalahin gua. Dia bilang gua pelit dan jahat. Masa cuma gara-gara kalung aja sampai bikin adiknya nangis? Emosi gua makin mendidih, dengar kalung peninggalan nyokap dibilang seolah-olah gak berharga. Gua tunjuk muka Bunda, dan bilang kalau mereka tuh cuma parasit yang numpang di rumah ini, dan Kania bukan adik gua. Sialnya, pas gua ngomong gitu, pas banget bokap baru aja nyampe rumah. Bokap cuma ngelihat adegan akhirnya doang. Adegan pas Bunda lagi nangis terseduh-seduh sambil meluk Kania, dan gua yang lagi berdiri marah-marah. Tanpa nanya kronologinya, dan tanpa nanya kenapa gua bisa semarah itu, bokap langsung jalan ke arah gua dan nampar pipi gue. Seumur hidup, bokap gak pernah main fisik, tapi hari itu dia nampar anak kandungnya sendiri demi ngebela orang luar. Gua shock banget bokap bentak gua di depan muka mereka. Dia bilang gua anak durhaka, egois, gak punya hati, karena gak pernah mau nerima kehadiran Bunda sama Kania. Bokap bilang dia capek kerja mati-matian, tapi pas pulang malah disuguhin kelakuan gue yang kayak anak gak dididik. Sakit banget tahu, tamparannya sih gak seberapa, tapi omongan bokap tuh nembus banget ke ulu hati. Gue cuma bisa berdiri kaku, megangin kalung nyokap yang putus, sambil ngeliat bokap nenangin Bunda yang masih asik playing victim. Semenjak kejadian malam itu, suasana rumah bener-bener berubah jadi neraka buat gua. Kalau sebelumnya kan gue cuma ngerasa disingkirkan secara halus, nah sekarang gue bener-bener diboykot total. Di silent treatment abis-abisan sama seisi rumah. Gua bener-bener dianggap gak kasat mata. Kayak debu di atas lemari aja gitu, ada tapi gak pernah dianggap. Pagi-pagi pas gua mau berangkat sekolah, gua lihat bokap lagi sarapan sambil ngobrol ketawa ketiwi sama Bunda dan Kania di meja makan. Lu tahu apa yang terjadi pas gua turun tangga dan ngelewatin mereka? Mereka mendadak senyap, hening sehening-heningnya. Bokap langsung buang muka dan pura-pura sibuk baca berita di ponselnya. Bunda sama Kania juga langsung fokus ke piring masing-masing dengan muka datar. Gak ada sapaan dan gak ada tawaran makan buat gue. Begitu gue keluar pintu, samar-samar gue denger mereka lanjut ketawa lagi. Gue sekarang tuh hidup kayak buronan di rumah sendiri. Keluar kamar cuma berani kalau mau ke toilet atau ambil air minum. Dan itu pun gue harus nunggu mereka pergi. Kalau terpaksa papasan di lorong, Kania suka sengaja nyenggol bahu gue sambil ngasih tatapan sinis. Seolah ngasih tahu kalau dia yang sekarang berkuasa. Dan kalau bokap lewat depan gua, udah kayak ngelewatin tiang listrik aja. Bener-bener narik semua akses kasih sayang dia buat gua. Pernah nih satu malam gua kan kelaparan banget, telat makan karena baru pulang dari tempat les. Gua pergi ke dapur dan gua lihat mereka bertiga lagi nobar film di ruang tengah. Yang bikin pertahanan gua runtuh saat itu juga adalah gua ngelihat bokap lagi ngelus-ngelus rambut Kania yang lagi senderan di bahunya. Persis banget kayak kebiasaan bokap ke gue dulu pas kami lagi nonton bareng nyokap kandung gue.
Rasa lapar gue mendadak hilang, diganti sama rasa sakit yang bikin napas gue sesak. Mereka bertiga itu kelihatan jauh lebih sempurna sebagai keluarga kalau nggak ada gue. Gue udah bener-bener dibuang kayak sampah. Di rumah peninggalan nyokap ini, justru gue yang sekarang jadi orang asing. Gue kira bakal selamanya membusuk di kamar itu dan nahan waras sendirian. Sampai akhirnya keajaiban kecil datang di saat gue udah bener-bener di titik mau nyerah sama hidup. Sore itu, Tante Mira, dia itu kakak kandungnya almarhumah nyokap, tiba-tiba video call. Tante Mira ini domisilinya di luar kota, jadi kita emang jarang ketemu dan biasanya cuma chat basa-basi. Tapi hari itu, begitu gua angkat teleponnya, beliau langsung diam ngeliat muka gua. Gua nangis sejadi-jadinya di telepon, dan tumpahin semuanya. Dari mulai perlakuan nyokap tiri gua, kalung nyokap yang dirusakkan ya, sampai tamparan bokap dan gimana gua dianggap mati di rumah itu. Di seberang telepon, Tante Mira ikut nangis. Beliau marah besar, dan tanpa basa-basi nyuruh gue untuk pindah dan tinggal bareng dia. Gua langsung gerak cepet buat packing barang-barang. Gue cuma bawa baju, buku-buku, dan semua barang peninggalan nyokap. Gue sengaja ninggalin barang yang dibeliin bokap semenjak dia nikah lagi. Gue gak butuh. Malamnya, pas dengar suara klakson mobil Tante Mira di depan, gue seret koper keluar kamar. Di ruang tengah, ada bokap, bunda, dan Kania yang lagi nonton TV. Mereka kaget banget ngelihat gue bawa koper gede. Bokap langsung berdiri, mukanya panik dan bingung. Bokap nyoba nahan tangan gue dan bilang, jangan ngambil keputusan pas lagi emosi. Tapi tepat di saat itu, Tante Mira masuk lewat pintu depan dengan muka marahnya. Bokap langsung kaku, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Gue pelan-pelan ngelepasin tangan bokap, balik badan dan jalan keluar rumah tanpa sudi noleh lagi ke belakang. Sebenarnya sedih harus ninggalin rumah yang dulu penuh wangi masakan nyokap, sekaligus tempat di mana bokap gue sendiri ngubur mental gue hidup-hidup. Dan sekarang, udah hampir setahun semenjak malam yang menegangkan itu berlalu. Tinggal sama Tante Mira bikin gue ngerasain lagi apa itu yang namanya rumah. Tante Mira bener-bener ngerawat gue layaknya anak sendiri. Beliau yang ngurusin gue buat pindah sekolah, dengerin cerita gue tiap malam, dan pelan-pelan bantu gue nambal mental gue yang sempet hancur lebur. Kalau lu nanya gimana kabar bokap, beliau beberapa kali nyoba hubungin gue, kirim chat panjang lebar minta maaf, ada juga bilang kangen. Bahkan pernah nyamperin ke sekolah baru gue buat ngajak pulang, tapi hati gue udah keburu kebas. Emang bener ya, justru orang yang paling nyakitin kita adalah orang yang paling dekat sama kita. Tapi dari sini gue belajar, keluarga itu bukan cuma soal ikatan genetik. Keluarga adalah tentang siapa yang milih buat tetap genggam tangan lu pas lu lagi bener-bener hancur. Dan buat gue, keluarga gue sekarang adalah Tante Mira dan kenangan manis bareng nyokap. Gila, lega banget rasanya bisa numpahin semua ini ke kalian. Makasih ya buat kalian yang udah nemenin gue cerita dari awal sampai akhir. Buat kalian yang mungkin di luar sana lagi ngalamin hal yang sama, yang lagi ngerasa sendirian, ngerasa gak dianggap, atau lagi struggle sama keluarga sendiri, please denger nih. Lu berhak sedih, lu berhak marah, dan lu berhak buat milih jalan kebahagiaan lu sendiri. Jangan pernah ngerasa diri lu itu beban atau gak berharga, cuma karena orang-orang yang salah dan gagal ngelihat value lu. Keluar dari circle yang toksik itu gak dosa kok. Apalagi kalau itu demi kewarasan lu sendiri. So, kayaknya segitu dulu aja sesi deep talk kita hari ini. Kalau kalian punya cerita yang mirip atau lagi butuh tempat buat venting, drop aja di kolom komentar. Gue bakal baca-bacain dan kita saling nguatin di sana. Jangan lupa kasih like kalau kalian ngerasa video ini relate, subscribe biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di konten selanjutnya, dan share ke teman kalian yang mungkin lagi butuh pelukan virtual. Gue Naya, and I'll see you on the next video. Bye guys! There's a first for everything, like her hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my baby girl become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave.